kita mulai, beberapa langkah untuk menilai ternak atau menjudging ternak, animal judging, adalah menilai melalui kecermatan pandangan, yaitu secara visual atau secara inspeksi. Artinya, Anda memilih ternak berdasarkan sifat yang tampak oleh mata Anda. Pada cara ini, memilih bibit hampir sama dengan menyeleksi untuk tujuan produksi. Jadi Anda sudah tahu ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa menyeleksi untuk bibit ada perbedaannya dengan menyeleksi untuk tujuan produksi. Jadi pada tahap ini, tahap visual itu masih sama ya, berdasarkan sifat yang tampak. Kemudian cara yang kedua adalah menilai melalui kecermatan perabaan atau palpasi. Jadi kita ke arah menilai body condition score. Kemudian yang ketiga adalah menilai melalui pengukuran tubuh atau body dimension measurement. Ini ada 3 cara untuk menilai ternak. Jadi jangan lupa, 1 melalui visual, 2 melalui perabaan atau palpasi, dan yang ketiga melalui pengukuran tubuh. Khusus untuk video kali ini, kita akan fokus pada bahasan penilaian melalui kecermatan perabaan atau palpasi ke arah menduga nilai BCS, Body Condition Score. Sekarang kita lihat apa disebut dengan Body Condition Score. Ada yang mengistilahkan body scoring, ada yang mengistilahkan body condition scoring, ada yang mengistilahkan condition scoring. Sama saja, dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kan dengan istilah skor kondisi tubuh. Body Condition Score atau BCS adalah teknik untuk menilai kondisi tubuh ternak pada interval tertentu, pada waktu tertentu saja. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat waktu yang lain, kondisi tubuh bisa berubah menjadi lebih kurus atau menjadi lebih gemuk, pengaruh sakit atau pengaruh pakan atau pengaruh lingkungan yang lain. Jadi kembali diingatkan, body condition score adalah teknik menilai kondisi tubuh ternak pada interval tertentu. Kondisi adalah diartikan berat badan ternak yang disesuaikan dengan kerangkanya atau frame dari tubuh. Sekarang apa guna dari kita mengetahui atau menilai body condition score, skor kondisi tubuh? Yang pertama, untuk mengetahui apakah sudah tercapai keseimbangan antara pemberian pakan dan apakah tercapai kesehatan ternak yang ekonomis. Jadi peternak itu atau suatu peternakan mampu mengurangi kerugian terhadap biaya produksi. Yang kedua, apakah dengan mengetahui body condition score kita bisa tahu apakah target produksinya itu sudah baik atau sudah tercapai? Apakah kesejahteraan dari ternak atau good welfare-nya sudah baik? Kita juga bisa membantu menyeleksi kambing atau ternak secara umum pada saat penjualan. Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang pantas dan mereka bisa menikmati keuntungan dengan mengetahui body condition score. Dalam artian, pada saat peternak menjual ternaknya, misalnya kambing, dia mengetahui berapa BCS dari kambingnya, tentu dia memiliki pedoman atau patokan pada saat dia menjual. Dia tidak akan kalah saat dia bargaining harga dengan pembelinya misalnya, karena dia tahu BCS ternak saya agak baik, misalnya baik, tidak mungkin dihargai rendah karena dianggap ternak itu kurus. Seperti itu kira-kira. Guna yang lain adalah dengan kita mengetahui berapa BCS dari ternak adalah kita bisa menyusun program pakan yang tepat, terutama saat musim kemarau. Misalnya pada saat kita menjas, tadi disampaikan bahwa BCS itu tepat pada interval waktu tertentu. Jadi pada saat kemarau misalnya kita menilai BCS ternak kita kurang bagus, angkanya rendah, tentu kita akan menyusun program pakan yang lebih baik supaya
BCS-nya meningkat. Jadi pada saat penjualan itu BCS meningkat. Kemudian bisa juga mengetahui berapa nilai BCS sebagai alat bantu pada pemeliharaan ternak dalam dua hal, yaitu pada hal kita mempersiapkan ternak potong untuk jadi bibit. Jadi kita harus melihat kondisi ternak bibit pada siklus reproduksinya. Misalnya nanti Anda bisa mempelajari lebih lanjut pada saat betina akan dikawinkan, apakah dia tepat bila memiliki body condition score yang nilainya tinggi misalnya, bahkan cenderung gemuk misalnya, atau pada saat dia akan dikawinkan dia terlalu kurus, apakah efisien atau efektif atau tidak merugikan pada kehamilannya saat dia memiliki BCS yang sangat rendah misalnya. Kemudian pada saat pemeliharaan ternak untuk ternak digemukkan, jadi kita tahu pada saat kondisi ternak yang sudah mencapai tingkat perlemakan sedemikian, itu berarti BCS-nya berapa. Jadi kita ingin bisa tahu, misalnya kita ingin menjual ternak pada saat dijual berat badannya kira-kira sekian kilo, dalam bentuk perlemakannya seperti apa, berarti BCS-nya kita harus pacu untuk bisa sampai BCS 4 misalnya. Seperti itu, berarti kalau BCS 4 berarti perlemakannya akan seperti apa. Nanti kita bisa tahu sampai ke situ ya. Sekarang kita lanjutkan bahwa body condition score atau body scoring itu berlaku untuk semua jenis ternak. Meskipun tiap bangsa ternak ada perbedaannya. Jadi pada sapi, pada kuda misalnya, pada domba, kambing itu ada sedikit perbedaannya. Pada dasarnya berlaku untuk semua jenis ternak. Kemudian pada penilaiannya, body condition score ini perbedaannya pada tangan untuk meraba dan melihat menggunakan mata untuk visual. Jadi kombinasi pada saat kita men-score body, men-score kondisi tubuh, itu menilai itu menggunakan tangan dan menggunakan mata untuk menilai berapa scoring tubuhnya. Nah, metode scoringnya adalah secara manual, jadi tidak ada mesin yang bisa menggantikan, karena itu makanya tadi bersifat subjektif. Sekarang kita lihat cara menilai body condition score. Kita periksa ternaknya. Jadi ada dua hal yang Anda harus perhatikan baik pada saat Anda menilai kondisi tubuh, menilai body scoring, di mana tempat ternak itu berdiri. Harus yang tempat terbuka, terang, dan rata permukaan dari tempat ternak itu berdiri. Kenapa? Karena kalau ada bisa terjadi perbedaan cara menilai pada saat ternak itu berdiri di tempat yang terbuka atau di belakangnya ada pohon, ada barang misalnya, ada benda dan lain-lain, atau jarak juga bisa merubah penilaian. Maka tadi disebut body condition score itu adalah penilaian secara subjektif dari judgernya. Kemudian tempatnya harus terang. Jadi ada perbedaan antara tempat terang dan tempat yang agak remang-remang gitu ya. Dan kalau tempatnya tidak rata, bergelombang, tentu dia cara berdiri dari ternak akan berbeda, dan itu bisa mempengaruhi dari penilaian body scoring. Dihubungkan dengan tempat ternaknya berdiri, caranya dari ternak berdiri juga harus diperhatikan. Jadi antara lain jarak antara si judgernya dengan ternaknya itu tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Tadi saya sampaikan kalau misalnya terlalu jauh, lebih dari 3 meter, tentu akan berbeda visualisasi yang kita terima bila ternaknya agak lebih dekat dari kita. Kemudian ternaknya harus dalam keadaan tenang, tidak boleh bergerak-gerak atau panik dan sebagainya. Cara menilainya untuk pengamat, jadi silakan bila Anda menjadi seorang pengamat saat Anda melakukan body scoring untuk menilai body score BCS ya, body score, body condition score, itu silakan Anda berdiri di dekat ternaknya, bisa di belakang, bisa di samping, karena Anda harus menilai bahkan dari depan pula, depan, samping, dan belakang.
tetap jaga keselamatan, ya. Kemudian silakan Anda meraba bagian kulit di daerah pinggang dan daerah pangkal ekor untuk menilai lapisan lemaknya. Ini bisa pada sapi, bisa pada kuda, bisa pada domba kambing, ya. Untuk pada domba kambing mungkin tidak terlalu membahayakan. Pada kuda Anda harus lebih hati-hati karena dia bisa menendang. Kalau kuda biasanya menendang ke belakang, pada sapi biasanya menendang ke samping. Jadi tolong raba di daerah pinggang dan pangkal ekor. Makanya coba ingat kembali pada video yang pertama, saya meminta Anda untuk memahami di mana daerah pinggang, di mana itu pangkal ekor pada peta domba dan kambing, ya. Kemudian setelah Anda meraba dan Anda gunakan tangan yang sama untuk meraba. Jadi gunakan tangan yang sama, jadi jangan ini terus ini. Jadi tangan yang sama untuk meraba daerah pinggang, daerah pangkal ekor. Jadi jangan pinggangnya pakai tangan kanan, nanti pangkal ekornya tangan kiri, tentu akan berbeda. Beda halnya kalau kita meraba tulang rusuk, itu tentu harus kiri dan kanan bersama-sama. Tapi kalau meraba daerah pinggang jangan satu dan satu. Jadi meraba pinggang, meraba juga ini satu tangan, gitu ya. Sekarang penilaian dengan perabaan atau palpasi itu pada domba khususnya itu sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa bangsa domba yang bulunya sangat lebat. Jadi jangan terkecoh karena bulu yang lebat, jadi terasa wah ini gendut gitu ya, padahal dagingnya atau perimpangannya tidak terlalu baik, hanya terlihat besar karena dia memang berbulu lebat. Jadi palpasi itu dilakukan dengan tangan terbuka. Ingat, mulai dari punggung, tapi punggungnya bukan daerah punggung yang di depan, daerah pangkal ekor sampai ke leher. Jadi Anda mulainya selalu dari belakang. Jadi ini misalnya ini belakangnya, ini ke bagian kepala, ini bagian belakang, bagian ekor. Ini dari daerah belakang meraba ke bagian depan, ya. Jadi ingat kembali daerah punggungnya domba kambing di mana, ya. Ingat kembali petanya tadi. Oke, jadi tinggal diraba seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan gambar-gambarnya. Jadi yang diraba nanti adalah daerah shoulder, daerah rib, daerah thigh, dan daerah kulit, ya, bagian kulitnya. Jadi ingat kembali shouldernya di mana, daerah ribnya, thigh-nya di mana. Nah, terutama untuk daerah kulit yang Anda rasakan adalah makanya dengan menggunakan tangan yang terbuka, ya. Bagaimana ketipisan kulitnya, bagaimana kerapatan kulitnya, bagaimana kelunakan kulitnya, dan bagaimana perlemakannya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang untuk penilaian secara manual, jadi tidak ada, tadi saya sampaikan tidak ada mesin yang bisa menggantikan karena semua merasa ada feeling yang harus dirasakan, tapi tidak hanya feeling semata. Anda harus mempunyai basic keilmuan untuk bisa menilai body condition score melalui cara perabaan atau palpasi. Yang pertama, Anda merasakan untuk menilai ketebalan lemak di bawah kulit. Anda merasakan penonjolan tulang-tulang pada pangkal ekor dan areal pinggang atau daerah loin. Kemudian Anda merasakan pada pangkal ekor khususnya, kalau tadi tonjolan tulangnya di daerah pangkal ekor, sekarang di daerah pangkal ekor juga Anda merasakan lapisan lemak, ya, lapisan lemak di sekitar pangkal ekor. Bila lemaknya sedikit, tentu tonjolan tulang pelvik akan mudah terasa. Tapi kalau lemaknya banyak, berarti agak susah teraba tulang pelviknya. Kemudian di daerah pinggang sama seperti tadi, itu juga sama, penonjolan tulang apa? Di dalam pinggang ini ada tulang processus spinosus, dan nanti ada tulang transversus. Dan rasakan apakah ada lemak di antara tulang ini, ya. Jadi ada beda tempatnya processus spinosus dengan transversus, itu berbeda posisinya. Jadi itu dua tulang yang berbeda. Jadi pada tulang itu rasakan adakah lemak di antara tulang itu dengan kulit. Itu yang disebut penilaian manual. Jadi ingat, kembali saya ulangi, yang Anda rasakan adalah ketebalan lemak dan penonjolan tulang. Di daerah mana?
di daerah pangkal ekor, dan di daerah pinggang. Ya. Sekarang ini saya perlihatkan ilustrasi dari yang namanya spinosus processus dan transversus processus. Tadi saya bilang itu dua tulang yang berbeda. Kenapa? Spinosus processus itu di bagian ini, di bagian tulang punggung ini sebenarnya. Kalau transversus processus ini adalah bagian terakhir dari tulang rusuk. Makanya kembali lagi Anda harus pahami peta posisi dari domba dan kambing, di mana bagian rib dari domba dan kambing, bagian di badan itu di mana ribnya. Nanti Anda cari rib yang paling akhir dan rasakan di mana ujung transversus processus. Jadi ujung ini yang harus Anda rasakan dan ujung ini yang harus Anda rasakan. Rasakan tonjolan tulangnya dan rasakan apakah ada perlemakan di atas tulang ini dan di daerah sini. Ini nanti kalau dilihat dari daerah belakang, ini dari, jadi kita berdiri dari belakang, ini katakanlah kita berdiri dari belakang, ini daerah pinggulnya. Jadi ini tulang dari transversus spinosus. Jadi ini yang putih ini adalah perlemakannya, yang putih ini perlemakannya. Seperti itu. Bisa juga Anda lihat melalui mata, kalau misalnya tonjolannya agak runcing begini, artinya ternaknya kurus. Tapi kalau perlemakan ini sudah tebal, tentu ini tidak akan curam seperti ini, dia akan agak membulat seperti itu. Ya. Jadi ini saya perlihatkan vertebra lumbalis memiliki tonjolan vertikal ini, yang disebut processus spinosus atau dibaliknya spinosus processus, dan tonjolan horizontal ini processus transversus. Ya. Jadi ini spinosus, ini transversus. Dan kedua prosesus tersebut digunakan dalam menentukan body condition score. Kita lihat sekarang untuk menilai dengan palpasi. Jadi saya ulangi lagi, kegemukan ternak bisa diketahui dengan meraba perkembangan otot di antara tulang prosesus spinosus, itu daerah tulang belakang, dan prosesus transversus, tulang rusuk yang rudimenter. Jadi tulang rib ya yang rudiment. Pada ternak yang gemuk, prosesus transversus, tadi ingat ya, trans yang mana? Yang ke pinggir ya, kalau spinosus yang ke atas ya. Prosesus transversus yang ke pinggir itu tidak bisa teraba karena dia gemuk. Kenapa tidak bisa teraba oleh tangan Anda? Karena banyak perlemakan yang tebal di balik kulit. Nah, ini kita lihat kembali, tadi Anda sudah tahu, ini yang trans, ini yang spine ya, spine sebenarnya. Spine itu tulang punggung juga bisa disebut spine juga. Ini lihat gambar ini dengan gambar ini agak berbeda. Bisa lihat perbedaannya? Ya, ini agak lebih kurus dibandingkan ternak yang ini. Lihat contohnya jarak perlemakan di sini dengan jarak perlemakan di sini ini lebih lebar. Berarti ini lebih kondisi tubuhnya ini lebih baik dibanding ternak yang ini. Dan ini lihat dibilang spine prominent and sharp, agak tajam tulang ini. Sedangkan di sini dia bilang sudah agak smooth. Di sini dibilang disebutkannya no fat cover, tidak ada lapisan lemak. Di sini sudah ada thin fat cover, jadi sudah ada lapisan lemak yang tipis, ya. Kemudian di sini katanya muscle medium depth, jadi perdagingannya cukup dalam, tapi sedang. Di sini dibilang transversus processusnya rounded, membulat, ya. Sedangkan di sini dibilang transversus processusnya sharp. Sharp itu tajam. Jadi kalau Anda tekan daerah ini dengan jari Anda akan terasa ujung tulangnya. Jadi dia tertulis di sini fingers easily pass under. Jadi jari Anda itu easily dengan mudah bisa merasakan ujung ini. Tapi di sini katanya fingers go under with pressure, harus ditekan dulu baru terasa ujungnya dari transversus processus. Seperti itu kira-kira ya. Nah,
Ada beberapa cara merasakan ujung dari transversus dan spinosus ini. Jadi ingat, ini adalah spinosus processus, yang putih adalah fat, yang garis-garis adalah gambaran dari muscle atau perototan. Katanya di sini dianjurkan feel for the spine in the center of the sheep's back. Rasakan tulang punggung pada punggung domba. Kemudian katakan ada last rib. Ini last rib, rib yang paling akhir, tulang rusuk yang paling akhir, yang rudimen katanya, itu katanya ada di daerah hip seperti ini. Jadi Anda merasakan menggunakan jari, ujung jari saja disentuhkan pada tulang punggung yang bagian belakang ya, di daerah hip bone-nya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan tangan yang semuanya. Jadi Anda menggunakan bagian telapak tangan ini untuk merasakan spinosusnya, ini pakai ini, dan ujung jarinya Anda untuk merasakan ujung transversus. Jadi seperti ini. Jadi ini misalnya katakanlah tulang spinosusnya, di sini tulang transversusnya Anda seperti ini. Begitu, Anda bisa rasakan. Ya. Jadi Anda dianjurkan katanya feel for the tips of the transverse process. Jadi rasakan ujung dari menggunakan ujung jari, ujung dari transverse. Bisa juga Anda merasakan seperti ini untuk merasakan ketebalan daging dan perlemakan dengan cara dipegang begini. Tapi kalau seperti ini tentu tidak bisa merasakan ujung tulang, tapi dia hanya merasakan ketebalan lemak saja. Jadi biasa suka kita pegang domba terus dipegang bagian pantatnya, bagian atasnya ya, pegang seperti ini. Artinya kita sedang merasakan fullness of muscle, ketebalan dari perototan dan perlemakan. Ya, jadi ada masing-masing caranya. Untuk ibu jari hanya spinosus saja. Kalau pakai telapak tangan bisa dua hal yang dirasakan. Kalau menggunakan ujung jari dua begini hanya perlemakan saja. Nah, kemudian ada 3 area yang dievaluasi saat menetapkan body condition score. Yang pertama daerah lumbal. Jadi tolong diingat bahwa daerah lumbal itu daerah yang berisi otot pinggang. Scoring di daerah lumbal itu didasarkan pada penentuan jumlah otot dan lemak yang menutupi tulang punggung. Kemudian tempat yang kedua adalah daerah tulang dada atau sternum. Kembali lagi ingat ya istilahnya ya, daerah sternum di mana. Kemudian ada tulang rusuk atau rib. Itu 3 daerah. Daerah lumbal, daerah agak belakang, ya, pinggang ke belakang. Kemudian tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau rib. Kita lihat daerah lumbal atau lumbal region. Nah, ini daerah lumbal, ini daerah ekornya, berarti kesini ada kepalanya, ini ada ribnya daerah sini. Jadi yang Anda sedang rasakan di sini adalah ujungnya spinosus, ya, seperti ini caranya. Ini sedang menjudge vertikal lumbar seperti ini. Jadi spinosus processus lah yang dirasakan. Tapi bila Anda melakukan seperti ini, berarti Anda lakukan cara yang menggunakan telapak, ya. Nah, seperti ini sangat kurus. Ini yang daerah legok lapar yang disebut legok lapar itu ini sangat kurus, jadi sampai bisa terpegang seperti ini tulangnya ya. Ini ujung-ujung transversus processusnya sangat jelas terasa karena ini daerah ribnya. Ini adalah transversus processus, jadi rib yang rudimen. Ini adalah horizontal lumbal seperti itu ya, seperti ini caranya. Anda bisa cobakan nanti setelah selesai kuliah ya. Kemudian daerah lumbal yang lain ini juga sama, saya perlihatkan foto yang lain. Jadi jalankan jari Anda di atas processus spinosus untuk merasakan tulang punggung. Kemudian untuk merasakan processus spinosus bisa seperti ini ya, ibu jari dan telunjuk sama dengan cara yang pada slide sebelumnya. Dan gunakan seluruh tangan untuk merasakan perototan pinggang dan perlemakannya. Ini juga sama, hanya foto yang lain, seperti ini caranya. Jadi nanti Anda cobakan supaya ada beberapa domba atau kambing Anda bisa cobakan ya.
Tapi kalau pada sapi mungkin agak besar, agak susah kalau dipegang pakai satu tangan. Tapi kalau domba dan kambing Anda bisa lakukan. Nah, seperti ini, selipkan jari-jari Anda seperti ini di bawah processus transversus ini. Nah, ini agak lebih skornya lebih bagus dibandingkan ternak yang ini. Kenapa? Lihat jarinya ini tidak sampai masuk, ini masuk sekali. Ya. Nah, ini untuk daerah sternum. Tadi daerah yang kedua, daerah sternum, daerah dada. Ini daerah dada. Anda lihat ini gambarannya kalau digambarkan secara apa namanya ya? Apa istilahnya? Karikaturnya ya. Ini daerah dadanya, ada dada di sini, dan daerah sternum kita merasakan perlemakan di daerah dadanya domba. Ini dombanya sedang ditidurkan. Jadi ini daerah terbalik ya, punggungnya di bawah, ya ini kakinya ke atas dua begini. Jadi Anda bisa meraba kambingnya atau dombanya di bagian dada. Caranya seperti ini, dipegang. Tebal atau tidak perlemakan di daerah dada ini. Ya. Jadi coba nanti cari juga kambing atau domba yang agak kurus, kemudian rasakan bedanya perlemakannya. Nah, seperti ini juga sama ya. Oke. Ini jadi kepalanya dijepit di antara kaki. Ini tangannya ya. Ke bawah adalah badannya. Jadi Anda rasakan di daerah dada. Jadi pada ini yang dirasakan adalah perlemakan pada daerah sternum atau tulang dada. Dan dilihat katanya scoring di daerah ini didasarkan pada ukuran bantalan lemak pada sternum yang dapat dijepit oleh tangan. Ya. Nah, ini gambarannya, berarti daerahnya di sebelah sini ya, sebelah sini si perlemakannya. Oke. Berarti ini tulang punggungnya di sini. Ya. Ini spinosus. Ini transversus, tapi ini dari bagian bukan, ini bagian depan. Jadi yang kalau kita melihat di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita pindah ke tulang rusuk, area tulang rusuk atau rib. Jadi tolong dilihat lagi, ini adalah kepala, ke arah sini ada kepala, ini ke arah belakang adalah ekor. Jadi dirasakan bagian ribnya. Ini kebetulan kita dicukur supaya terlihat di daerah manakah Anda merasakan tulang rib. Jadi ini sela-sela tulang rib, kemudian ada selanya lagi, Anda bisa masuk, Anda bisa rasakan tulang jari Anda masuk di antara tulang-tulangnya. Ya. Jadi daerah tubuh yang dirasakan adalah tulang rusuk dan rasakan perlemakan yang ada di areal tersebut. Nah, ini ada beberapa cara untuk beberapa tahapan untuk palpasi. Yang pertama tadi saya bilang dari belakang ke depan, ya, tangan Anda jalankan dari daerah hip sampai ke depan. Jadi menguji kepadatan dari daerah tungging, punggung, dan bagian leher bahu. Kemudian yang kedua, Anda bisa merasakan ini tangan kiri dan kanan. Di saat ini Anda mengukur kedalaman paha, ya. Dan yang ketiga, ini adalah untuk mengukur pertumbuhan tulang pada daerah iga atau tulang rib, daerah tungging, dan daerah pangkal ekor, serta lebar kemudi. Jadi ini Anda menggunakan dua tangan seperti itu, ya, mengukur kedalaman paha seperti ini, mengukur pertumbuhan tulang iga itu dua tangan kiri dan kanan. Tapi kalau mengukur yang ini hanya gunakan satu tangan. Ya. Nah, seperti ini caranya. Ini satu orang memegang. Ini adalah cara untuk mengukur yang bagian dari daerah pinggang sampai ke atas. Ini ukur yang dua tangan. Ini juga ukur yang dua tangan. Ya. Ini sama juga mengukur ribnya, kemudian mengukur perlemakan di daerah kaki, porototan juga. Ya. Ini lihat caranya memegang supaya ternak berada dalam posisi yang tegak, harus rata juga, dan tidak bergerak-gerak. Tadi ingat bagaimana cara ternak berdiri dan bagaimana posisinya, ya. Harus terang, harus rata, seperti itu.
Jadi tolong nanti saat Anda belajar menilai BCS, Body Condition Score, Body Scoring Condition, ini dibalik saja, bisa pada domba, bisa pada kambing. Latihlah gunakan minimal 2 ekor kambing, yang satu sangat kurus, yang satu sangat gemuk, supaya Anda bisa merasakan perbedaan yang cukup ekstrim antara keduanya, ya. Nah, berat badan adalah best indikator yang baik untuk menduga body condition score. Jadi pada menduga body condition score, kita menduga kondisi perototan dan menduga bagaimana perlemakan dari tubuh si ternak tadi. Nah, pada body condition score yang kita rasakan adalah daerah tail head, daerah pangkal ekor, daerah rib, pins, hock, dan sebagainya. Tolong dibaca lagi daerah itu ada di mana. Jadi tapi intinya daerah-daerah inilah yang Anda perhatikan untuk mengukur atau menentukan nilai body condition score. Jadi scoring itu adalah merasakan derajat perlemakan dan penempatan lemak di mana di daerah vertebrae, di daerah loin region, ya. Jadi tolong Anda baca, katanya the fat and tissue covering over the second to the last long rib. Jadi pada daerah tulang rusuk ke-12, dan ukurlah sekitar hanya 4 cm ke bawah dari top line ke bawah, ya. Jadi silakan Anda terjemahkan kalimat ini, kemudian Anda imajinasikan, dan terbaik Anda cobakan pada ternaknya. Oke, semoga bisa dimengerti dan tetap semangat untuk mempelajari ilmu tilik ternak.